angka virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular. Penyakit biasa dibilang COVID kalau sesuai dengan indikator tes yang tak pernah diaudit. Kenapa Cina sukses atasi COVID? Karena Cina nggak pernah lapor jumlah tes. Kenapa India kasus COVID-nya belakangan ini banyak? Karena jumlah tesnya diperbanyak. Ini datanya. Yang warna kuning itu jumlah tes, yang warna biru itu jumlah kasus. Kalau mau kasus COVID sedikit, jangan lapor jumlah tes seperti di Cina. Kalau mau kasusnya banyak, perbanyaklah jumlah tes. Malaysia juga sama, lockdown lagi. Itu semua karena indikator tes yang tak pernah diaudit, tapi terus perbanyak tes supaya jumlah korban seolah banyak. Tahun 1997 dulu, Pak Mahathir nggak mau nurut pada IMF karena tahu bahwa IMF itu nekolim, penjajahan gaya baru. Buktinya aman-aman aja, tidak diembargo. Orang-orang berpikir kalau nggak nurut otoritas global, nanti disingkirkan oleh elit global. Mereka lupa, Pak Harto dulu nurut pada IMF, tetap aja dilengsarkan. Siapa bilang nurut itu aman? Malah saya dengar dulu Pak Mahathir bagi-bagikan buku The Protocol of Zion. Itu gosip yang nyampe ke Indonesia, nggak tahu bener apa enggak. Nah, WHO ini sama dengan IMF, perpanjangan tangan nekolim. Mudah-mudahan Perdana Menteri Malaysia yang sekarang, Pak Muhyiddin Yassin, punya keberanian yang sama supaya nggak terus-terusan dibohongi oleh indikator tes yang tak pernah diaudit. Indonesia juga begitu. Jumlah kasus itu naik atau turun tergantung jumlah tes. Kalau mau kasusnya sedikit, jangan lapor jumlah tes seperti di Cina. Kalau mau kasusnya banyak, perbanyaklah jumlah tes. Dan jangan heran, kebanyakan dokter, termasuk yang memberi nasihat kepada presiden, justru ngotot minta jumlah tes diperbanyak. Karena berpikirnya textbook. Dan juga karena ada duitnya. Kenapa pada minta tes COVID diperbanyak? Duit. Sweeping tes COVID? Duit. Hasil tes positif, masuk rumah sakit, duit. Kalau kelelahan, itu kan penyakit biasa. Karena tes positif, dibilang COVID. Terus dibilang komorbid. Pakai istilah keren, hilang indera penciuman. Padahal cuma hidung bumpet doang. Semua dibilang COVID karena hasil tesnya positif. Yang terjadi adalah seperti ini. Kalau hasil tes swab PCR menunjukkan CT di bawah 35, dokter akan mengatakan, ya, Bapak terinfeksi COVID. Cuma tahu CT di bawah 35 aja, rasanya udah pinter banget. Padahal itu cuma instruksi dari produsen alat, tanpa pernah lihat fakta dokumen penelitian ilmiahnya. Saya ini profesor, kamu orang bodoh, gak bakal ngerti penjelasan ilmiahnya. Itu adalah omong kosong. Atom aja yang jauh lebih kecil dari virus bisa dijelaskan dan anak SD pun bisa paham. Seperti yang dikatakan oleh Einstein, kalau kamu nggak bisa jelaskan dengan simpel, artinya kamu nggak ngerti. Silakan tanya pada semua dokter-dokter profesor pakar, mana fakta dokumen, bukan teori atau opini, tapi fakta dokumen, bahwa indikator tes itu dibuat berdasarkan virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular. Pasti nggak ada satupun yang bisa melakukan, karena memang nggak ada. Yang ada cuma teori dan instruksi. Itu bukan sains. Kebohongan ini sudah terjadi selama 37 tahun terakhir. Clue investigasi intelijen soal COVID adalah Profesor Luc Montagny, penemu virus HIV dan pemenang Nobel yang saat ini jadi profesor di Shanghai University. Silakan tanya, mumpung orangnya masih hidup. Profesor Montagny mengatakan bahwa yang tak pernah kita lakukan dan selalu saya akui adalah apakah betul HIV itu penyebab AIDS. Wow, bayangkan, penemunya sendiri aja nggak tahu apakah HIV itu betul penyebab AIDS atau bukan. Kenapa? Karena memang nggak ada pembuktian sebab akibat yang solid antara tersangka virus dengan penyakit menular. Ini penyakit yang sesungguhnya, hal yang nggak pernah dilakukan sejak zaman HIV sampai COVID sekarang. Sumber kredibel lain yang disembunyikan adalah Dr. Kary Mullis, penemu PCR dan pemenang Nobel. PCR disebut sebagai alat deteksi. Kita ini seperti katak dalam tempurung, sibuk ngarang teori sendiri, nggak ada wawasan, lihat data dan fakta di negara-negara lain. Kami ini bukan anti masker, yang mau pakai masker silakan, yang nggak mau ya jangan dipaksa, seperti di Cina dan Amerika.
Yang namanya pakar kesehatan ini nggak jujur, nggak pernah selidiki dan cerita risiko penggunaan masker. Ini berita di media mainstream The Straits Times Singapura, bukan media gosip, media paling terkemuka di Singapura. Mereka jujur beritakan fakta bahwa setelah 12 jam digunakan, ada begitu banyak bakteri dan jamur di masker yang Anda gunakan. Yang mau pakai silakan, tapi kalau maksa, siapa yang nanggung risiko bakteri dan jamur sebanyak itu masuk ke mulut dan hidung rakyat setiap hari? Kepada para pemirsa, kondisi akan semakin memburuk kalau rakyatnya diam saja. Pemerintah baru akan gerak kalau ada desakan dari rakyat. Jangan harap ada perubahan kalau tidak lakukan apa-apa. What we do in life echoes in eternity. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar.